Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kalkulus kita ya. Kita akan masuk ke bab berikutnya setelah kemarin kita mengawali kalkulus itu dengan sistem bilangan real dan juga model matematika ya. Ada macam-macam fungsi di sana. Itu sebagai pendahuluan. Kemudian ini kita akan bicara tentang limit dan kekontinuan. Referensi yang saya gunakan yang pertama ini slide PPT kalkulusnya saya Telkom, dan yang kedua buku kalkulus edisi ke-7 James Stewart ya. Nah, ini mungkin pernah Anda dapatkan waktu di SMA juga dulu tentang limit fungsi ini ya. Kita akan sedikit mengulang mereview tentang apa sih sebenarnya pengertian limit itu. Misalkan ini kita punya fungsi seperti ini, fx sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1. Nah, beberapa fungsi-fungsi tertentu, dia itu memuat titik di mana ketika titik itu kita masukkan ke fungsi ini, nanti fungsi itu menjadi tidak terdefinisi gitu ya. Jadi tidak semua fungsi sih. Kalau fungsi polinomial biasanya terdefinisi dimanapun ya. Fungsi-fungsi yang biasanya bentuknya rasional seperti ini, ada pembilang para penyebut seperti ini ya kira-kira. Nanti dia biasanya memiliki titik tertentu, di mana titik itu kalau kita masukkan ke fungsi ini ya, dia menjadi tidak terdefinisi. Nah, ini mesti masih ada yang nggak pakai email ONS ini, ya. Dia harus di admit ya. Baik, saya lanjutkan tadi saya mana tadi. Ini contohnya fungsi ini, fungsi fx sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1. Fungsi seperti ini tidak terdefinisi di x sama dengan 1. Ya, kenapa? Karena saat kita memasukkan nilai x sama dengan 1 ke fungsi ini akan kita dapatkan hasilnya adalah 0 per 0. Lah, ini 0 per 0 itu bukan bilangan gitu ya. Jadi dia dikatakan tidak memiliki nilai gitu ya. Fungsi ini tidak memiliki nilai di x sama dengan 1. Nah, tapi kita masih bisa mencari berapa nilai dari fungsi ini saat x-nya mendekati 1 gitu ya. Kalau di x tepat sama dengan 1 memang tidak punya, tapi kalau saat x mendekati 1 mungkin dia punya gitu ya. Nah, misalkan dengan bantuan kalkulator gitu ya, kita masukkan nilai-nilai yang mendekati x sama dengan 1 sebagai contoh ini. Dari arah kirinya 1 itu kita masukkan nilai 0,9, ini kan sangat mendekati 1 ya. Nilainya ternyata 1,9. Terus saat kita masukkan nilai 0,99, nilainya 1,99. Dan seterusnya saat kita memasukkan nilai semakin dekat dengan 1, nilainya ini ternyata 1,9999 dan seterusnya gitu ya. Terus dari arah kanan juga gitu. Dari arah kanan kalau kita memasukkan nilai 1,1, nilainya 2,1. Masukkan nilai 1,01, nilainya 2,01. Dan seterusnya sampai kalau kita memasukkan nilai semakin kecil, semakin mendekati 1, hasilnya juga semakin mendekati 2, mengecil ya, 2,0001 gitu. Artinya dari arah kiri dan juga dari arah kanan, nilai fungsi ini saat menuju 1 itu sama-sama menuju 2 ya. Ini yang dari arah kiri ini juga menuju 2 dari arah kiri. Terus yang kalau kita masukkan nilai x-nya menuju dari arah kanannya 1, hasil efeknya juga menuju 2 dari arah kanannya gitu ya. Nah, ini kalau kita gambar grafik tadi, ternyata gambarnya seperti ini. Jadi saat x menuju 1 dari arah kanan dan dari arah kiri, ini fx-nya sama-sama menuju 2 gitu ya. Nah, ini fx-nya sama-sama menuju 2. Cuman masalahnya saat x tepat sama dengan 1, dia itu tidak punya definisi, tidak punya nilai maksudnya ya. Jadi
tidak boleh dikatakan F1 sama dengan 2, karena kalau kita masukkan tadi nilainya 0/0. Tapi kita hanya bisa mengatakan bahwa saat nilai X-nya menuju 1, fungsi itu akan menuju 2, kira-kira seperti itu ya. Jadi secara matematis kita bisa menulis seperti ini notasinya, limit gitu ya, limit X menuju 1 itu, limit X mendekati 1 untuk fungsi ini, fungsi f(x) tadi atau x kuadrat min 1 per x min 1 sama dengan 2. Nah, bacanya gimana? Bacanya seperti ini. Limit dari x kuadrat min 1 per x min 1 untuk x mendekati 1 adalah 2. Ini pembacaan yang ini ya, standar gitu untuk membaca limit seperti ini. Nah, kalau definisi secara intuisinya kira-kira seperti ini. Jadi, kalau kita punya limit x menuju c atau limit dari f(x) untuk x mendekati c gitu ya, sama dengan L, itu artinya kalau x-nya dekat tetapi berlainan dengan c gitu. Jadi ini x-nya tidak boleh sama dengan c, x-nya hanya dekat dengan c saja gitu ya. Maka nilai f(x)-nya dekat ke L gitu ya. Jadi sama-sama dekat. Jadi kalau x-nya mendekati c, f(x)-nya dekat ke nilai limitnya atau L-nya. Itu maksudnya nilai limit. Contohnya ini, misalkan limit X, limit ini, limit dari fungsi 3x plus 5 untuk X-nya mendekati 1 adalah 8. Kalau limitnya adalah fungsi-fungsi seperti ini, fungsi polinomial, fungsi linear, fungsi kuadrat, seperti ini, dan seterusnya, biasanya nilai X-nya itu tinggal dimasukkan saja gitu ya, tinggal dimasukkan ke fungsinya, itu nanti kita akan mendapatkan limitnya, nilai limitnya itu 8. Nah, yang sedikit agak perlu proses itu kalau bentuknya fungsi-fungsi seperti ini ya, fungsi rasional seperti ini. Nah, nanti kita berusaha untuk ini, mengurai fungsi itu gitu ya, supaya dia tidak memuat penyebut lagi. Karena kalau dia memuat penyebut nanti, dia nilainya akan masih per 0 gitu ya, 0/0 ini nanti. Jadi masih tidak terdefinisi. Tapi saat kita urai yang atas kita faktorkan seperti ini, nah kita bisa ini ya, membagi ini x min 2 per x min 2 hasilnya 1, tinggal ini kan, tinggal limit dari 2x plus 1 untuk x yang menuju 2, nah ternyata nilai limitnya adalah 5. Nah jadi ini 5 ini bukan nilai dari fungsi ini gitu ya, bukan nilai dari fungsi ini saat x-nya sama dengan 2, tidak, tapi nilai pendekatan itu artinya. Nilai pendekatan dari fungsi ini saat x-nya mendekati 2 itu adalah 5 gitu, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian contoh lain seperti ini. Limit x menuju 9. Ini juga sama, ini kalau kita faktorkan, kalau kita langsung masukkan hasilnya akan 0/0. Maka perlu kita faktorkan atau boleh kita kalikan gitu ya, kalikan dengan sekawannya seperti ini. Kita akan memperoleh, nah seperti ini. Itu ya, karena kalau yang bawah ini kita kalikan hasilnya ini ya, x min 9. Nah ini x min 9 dengan x min 9 bisa dibagi habis ya, misalnya 1 tinggal yang sebelah kanan ini, maka limit dari akar x plus 3 untuk x yang mendekati 9 adalah 6. Itu ya, jadi ini nilai 6 ini adalah nilai pendekatan dari fungsi x min 9 per akar x min 3 saat x-nya menuju 9, saat x-nya mendekati 9, itu maksudnya. Contoh lain kalau trigonometri seperti ini, sin seper x gitu ya. Kalau ini kita masukkan x-nya sama dengan 0 ke sini, sin seper 0 itu kan bukan bilangan sebenarnya, kan nilainya tak hingga ya, bukan bilangan. Maka kita nggak bisa mencari sin tak hingga itu berapa, nggak bisa. Tapi kita bisa mencari pendekatan saat nilai x-nya menuju 0 atau mendekati 0 gitu ya. Dengan tabel seperti tadi kira-kira. Nah, ternyata kalau kita masukkan gitu ya, nilai-nilai x-nya dari nilai paling agak besar gitu sampai menuju ke 0 itu maksudnya. Jadi 2 per pi, 2 per 2 pi gitu ya, 2 per 3 pi, 2 per 4 pi, 2 per 5 pi, dan seterusnya sampai 2 per 8 pi. Ternyata kalau kita lihat di sini, nilainya itu kalau digambar ke grafik kan goyang ya, goyang maksudnya kadang 1, kadang min 1, kadang naik lagi 1, kadang min 1. Ya, ternyata ini tidak konsisten, tidak menuju ke suatu titik tertentu gitu ya.
Lah, karena dia tidak menuju ke suatu nilai tertentu, maka kita mengatakan limitnya tidak ada. Kenapa tidak ada? Fungsi dikatakan punya limit itu kalau seperti ini gambarannya. Gambarannya dia harus menuju baik dari arah kanan maupun dari arah kiri, dia harus menuju ke suatu titik tertentu. Contohnya yang tadi di gambar ini tadi. Dari arah kanannya satu nilainya juga mendekati 2, dari arah kirinya satu nilainya juga mendekati 2, sama-sama menuju ke titik 2. Tapi kalau fungsi sin per x tadi itu ternyata ini kadang naik kadang turun, tidak menuju ke satu titik tertentu gitu ya, maka limitnya dikatakan tidak ada tuh. Nah, kemudian ini definisi limit secara matematis seperti ini. Nah, ini Anda membaca ini pusing nanti ya. Ini anak-anak matematika ini pun kalau mereka sudah belajar bahasa matematika, kalau Anda di kalkulus tidak di sipil tidak diajarkan ini ya, bahasa matematika. Maksudnya bagaimana sih ini bacanya? Di limit dari fungsi f(x) untuk x mendekati c sama dengan L jika untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif sedemikian hingga ini jika selisih antara x dengan c itu kurang dari delta, maka selisih antara fx dengan L itu kurang dari epsilon. Ini definisi secara matematis seperti ini. Anda nggak perlu menghafalkan ya. Ini harusnya dipahami, nggak perlu dihafalkan. Tapi untuk memahami ini pun Anda harus belajar bahasa matematika gitu ya. Nanti belajar banyak nanti himpunan dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau anak sipil langsung pakai aja lah. Apa? Ini bisa kita lewati dulu nggak apa-apa. Biar nanti anak matematika yang ini. Kalau Anda mau belajar silahkan nanti ini diulang-ulang gitu ya. Anda screenshot atau videonya Anda stop di bagian ini. Maksudnya gimana sih? Kalau Anda pengen tahu akan saya jelaskan. Tapi mungkin Anda akan lebih baik nggak pengen tahu gitu ya. Lah, sebelum kita ke sini, sedikit kita ke ini tadi, buku yang sudah saya share ya, ini dari James Stewart juga, bab yang kedua kalau nggak salah ini ya, limit, ya betul, bab kedua. Nah, 2.1 itu dia ada pendahuluan tentang limit gitu. Kenapa kita harus belajar tentang limit sih gitu ya. Nah, perhatikan di sini dikatakan bahwa beberapa tipe khusus dari limit itu, beberapa jenis khusus dari limit itu digunakan untuk menemukan garis singgung gitu ya, garis singgung dan kecepatan gitu ya. Dan dia garis singgung kemudian kecepatan itu ternyata dia memberikan apa namanya ya, ide sentral gitu ya. Dia menjadi ide sentral, menumbuhkan ide utama untuk kalkulus diferensial yaitu derivatif. Itu jadi ide yang menjadi motivasi atau latar belakang munculnya ide ini ya, pengembangan ide tentang kalkulus diferensial atau tentang turunan derivatif itu adalah garis singgung dan kecepatan. Itu ya. Nah, apa hubungannya dengan limit? Sangat berkaitan. Sebagai contoh ini saya jelaskan dulu. Ini nggak tahu tadi Anda mungkin semoga sudah sempat membaca ini ya. Semoga Anda semua sudah sempat membaca yang saya share tadi, tapi nggak tahu sudah paham atau belum. Maksudnya begini, yang disebut dengan garis singgungan seperti ini ya. Jadi garis singgung itu tangen gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ini dari bahasa Latin yang artinya adalah touching gitu ya. Jadi menyentuh atau menyinggung gitu ya. Nah, contohnya ini ada garis singgung T ini menyinggung lingkaran di titik ini. Kemudian ada ini garis T ini juga menyinggung lingkaran di titik, kurva ini di titik P. Tapi selain menyinggung di titik P, dia juga memotong gitu ya, memotong kurva di titik C di sini. Nah, di titik yang satu ini. Dan bedanya menyinggung dengan memotong itu, kalau menyinggung tangen itu dia hanya menyentuh saja gitu ya, menyentuh. Tapi kalau intersect memotong itu benar-benar dia ini melalui kurva itu. Contohnya yang sebelah kanan ini, gitu ya. Nah, perhatikan teman-teman semuanya. Permasalahannya seperti ini, misalkan kita diminta untuk menentukan persamaan garis singgung dari suatu parabola ini, gambar 2 ini, parabola Y sama dengan X kuadrat, pada saat titiknya P sama dengan 1,1, jadi di sini. Berapa sih persamaan garis singgung? Garis yang menyinggung tepat sekali berarti ya. Garis yang menyinggung kurva ini tepat pada titik P sama dengan
1,1 ini berapa persamaan garis singgungnya. Nah, Pak, gampang Pak, tinggal cari gradiennya. Ya memang itu caranya seperti itu, cuman dulu kan Anda hanya langsung dikasih tahu jadi aja ya. Pokoknya cari turunan, kita akan dapatkan gradien. Terus cari apa namanya persamaan garis singgung. Nah itu kan Anda tahu beres. Asal mulanya bagaimana sih asal mulanya? Tadi itu memang benar kita akan bisa menemukan persamaan garis ini, garis singgung T ini yang melalui titik P jika kita sudah memiliki gradiennya. Nah, masalahnya untuk menentukan gradiennya gimana? Kok dulu kita bisa menggunakan rumus turunan tuh dari mana sih asal mulanya gitu ya. Lah perhatikan di sini. Sebenarnya kita menggunakan pendekatan gitu ya, menggunakan pendekatan garis singgung dari suatu garis yang yang mendekati garis T tadi. T itu adalah garis singgung gitu ya. T itu garis singgung. Nah, kita mengambil garis lain di sini. Garis lain yang melalui dua buah titik di kurva itu gitu ya. Contohnya ini, saya ambil titik yang pertama harus harus sama-sama melalui titik P. Terus kita ambil titik lain yang agak dekat dengan itu, dengan P sama dengan 1,1 itu di sini. Lah, kita nggak tahu ini nilainya berapa, tapi yang jelas titik ini bisa kita wakili dengan nilai x, x kuadrat. Pak, kok x, x kuadrat dari mana? Dari persamaannya kan. Kalau kita mengambil nilai x-nya sama dengan x, nah, dimasukkan ke y kan, ya x itu sendiri kan, berarti x pangkatan 2 kan x kuadrat. Maksudnya begitu ya. Jadi saat titiknya x, nilai y-nya kan x kuadrat gitu maksudnya. Jadi titik Q itu koordinatnya adalah x, x kuadrat. Itu ya. Lah kita katakan Q itu dekat dengan P. Lah kalau kita sudah punya titik Q, kan gampang kita nanti bisa menghitung gradien. Gradien dari garis, tapi garis ini ya. Garis pendekatan dengan T ya, belum garis T-nya. Belum garis singgung T-nya. Lah, gradiennya bagaimana? Gampang sesuai rumus kan ya. Sesuai rumus ini, gradien dari garis yang melalui titik P, Q kan Y2 min Y1 per X2 min X1 gitu ya. Y2 itu X kuadrat min 1, X2 itu X, nah, X1 itu 1. Ini kan X1 itu X1, Y1 kan 1,1. X2, Y2 kan ini X, X kuadrat. Tinggal kita masukkan ke rumus gradien itu kan jadi seperti ini. Jadi rumus gradien garis yang melalui PQ adalah X kuadrat min 1 per X min 1. Gitu ya. Lah, terus bagaimana Pak? Ya, tinggal kita masukkan nanti nilai-nilai ini ya, nilai-nilai X-nya. Yang pertama kita masukkan nilai yang kira-kira dekat dengan 1,1 itu berapa? Contohnya ini. Kita masukkan nilai 1,5 katakanlah. Kalau nilai X 1,5 maka Y, X kuadrat kan ini 2,25. Kita masukkan ke MPQ tadi, gradien PQ tadi. Hasilnya ini 1,25 per 0,5 atau 2,5. Gitu ya. Terus kalau kita masukkan nilai-nilai lain semakin mendekati 1, kenapa harus semakin mendekati 1? Perhatikan di sini. Ketika nilai X-nya ini semakin mendekati 1, maka garis ini, garis PQ ini kan akan semakin menempel ke garis T ini ya. Jadi kalau nilai X ini sangat dekat dengan 1, titik yang atas ini kita geser. Perhatikan di sini. Titik yang atas ini semakin kita geser ke bawah gini, set, itu kan nanti garis yang satu ini, garis yang PQ ini, kan semakin miring ke sini, set, semakin menempel ke T gitu ya. Semoga Anda paham ya. Ini semakin menempel ke T-nya. Nah, tadi sampai mana tadi? Bawahnya ini. Nah, di sini, maka kita tentukan nilai X-nya ini semakin menuju ke 1. Awalnya 1,5, tadi ternyata gradiennya 2,5. Terus kalau 1,1 gradiennya 2,1. Kalau 1,01 gradiennya 2,01. Kalau nilainya 1,001 gradiennya 2,001 dan seterusnya. Terus dari arah kiri, saat kita ambil titik X-nya 0, gradiennya 1, 0,5 1,5, 0,9 1,9, 0,99 1,99. 0,999 gradiennya 1,999. Nah, ternyata kalau dari arah kanan nilai gradiennya juga semakin mendekati 2, dari arah kiri X yang menuju 1, gradiennya nilainya juga semakin mendekati 2. Nah, gitu ya. Berarti kemiringan garis singgung kemiringan dari garis singgung T tadi, M-nya itu bisa kita katakan sama dengan 2. Gitu ya. Nah, kenapa? Karena kita bisa menggunakan rumus limit ini tadi. Berarti limit X
limit ini, limit dari x kuadrat min 1 per x min 1, ini kan rumus gradien tadi ya. Untuk nilai x-nya menuju 1 sama dengan 2. Karena dari arah kanan menuju 2, dari arah kiri juga menuju 2. Itu ya. Lah, nanti 2 ini kan sebagai gradien garis singgung tadi. Tinggal dimasukkan ke rumus persamaan garis. Kan tadi garis singgungnya melewati titik 1,1 kan. Gampang, persamaan garis kan tinggal y min y1 sama dengan m kali x min x1. Itu aja ya. Berarti y min 1 sama dengan 2 kali x min x1, maka ini hasilnya y sama dengan 2x min 1. Ini adalah persamaan garis singgung ini tadi. Persamaan garis singgung dari kurva y sama dengan x kuadrat yang melalui titik P 1,1 ini tadi. Nah, itu asal mula apa namanya? Salah satu ini ya, salah satu kaitan antara limit dengan persamaan garis singgung yang dulu kok bisa dapat dari gradien dari mana gitu ya. Karena nanti limit ini sebagai awal mula gitu ya, sebagai jalan gitu kira-kira, jalan untuk menuju ke pengertian turunan gitu ya, atau derivatif gitu. Nah, sekarang ini kembali lagi ke sini. Limit kiri dan limit kanan gitu ya. Limit kiri dan limit kanan itu apa? Perhatikan di sini, jika x-nya itu menuju dari C dari arah kiri, jadi kalau x ini menuju titik C dari arah kiri itu maksudnya dari arah bilangan yang lebih kecil dari C ya. Kalau C-nya 1 berarti dari arah 0, 0,1, 0,2 sampai ke 0,9 itu kan semakin menuju 1 gitu. Maka limitnya disebut dengan limit kiri. Notasinya seperti ini. X mendekati C minus gitu ya. Itu berarti nilai limit dari fungsi X untuk X menuju C dari arah kiri gitu ya. Nah, tapi kalau X menuju C dari arah kanan, itu maksudnya nilai X-nya menuju ke C dari bilangan yang lebih besar dari C. Kalau C-nya 1 tadi berarti ini mulai dari 2 misalkan. 2, 1,9, 1,8, 1,1, 1,001, 1,00001. Nah, itu kan semakin menuju 1, tapi dari arah yang lebih besar dari 1. Itu disebut dengan limit kanan. Notasinya kalau tadi itu C minus, kalau di sini limit dari fungsi fx gitu ya, limit dari fx untuk x menuju C plus, untuk x mendekati C plus. Maksudnya ini mendekati C dari arah positifnya, dari arah kanannya gitu, maksudnya ya. Limit kanan. Nah, perhatikan kenapa kita perlu belajar, perlu mengetahui ini limit kiri dan limit kanan, karena kita akan mengatakan bahwa limit dari fungsi fx untuk x mendekati C itu sama dengan L, itu jika limit kirinya dari fx itu L, dan juga limit kanannya juga harus L. Jadi jika limit kiri dan limit kanan harus sama-sama L, itu baru kita mengatakan bahwa fungsi itu memiliki limit, yaitu L itu gitu ya. Karena kalau limitnya nanti berbeda, nilai limitnya dari arah kiri nilainya 1 misalkan, dari arah kanan nilainya 2. Nah, kita nggak bisa mengatakan fungsi itu memiliki limit gitu ya. Nah, ini jika limit dari fx untuk x menuju c min, atau limit kirinya fx gitu ya, itu tidak sama dengan limit kanannya, maka limit x menuju c-nya dikatakan tidak ada, karena tidak sama limit kiri dan limit kanannya gitu ya. Sebagai contoh, ini misalkan kalau fungsinya adalah x kuadrat, maka x menuju 0 minus atau limit kirinya kan dia adalah 0. Terus x menuju 0 plus juga 0. Ini kuadrat harusnya ya, maaf. Maka limitnya sama dengan 0. Ini yang kiri, yang bawah juga harusnya sama-sama kuadrat. Ini tadi sambungannya yang tadi kan ya. Oh, ada yang kepotong ini. Ini harusnya lanjut, ada contohnya. Tuh, ada halaman yang kehapus, mohon maaf. Oh, ketukar. Maaf. Ini judulnya halaman yang tertukar. Bentar.
loading lemot ya. Mana tadi? Harusnya di sini. Nah, ini. Nah, contohnya ini ya. Nah, ini fungsi majmuk ya. Jadi fungsi yang didefinisikan dalam beberapa macam gitu ya, beberapa macam persamaan untuk nilai x, interval x yang berbeda-beda gitu. Jadi fx itu nilainya x kuadrat saat x-nya lebih kecil sama dengan 0 gitu ya. Tapi saat x-nya interval antara 0 sampai 1, nilai fx-nya adalah x. Terus berubah lagi saat x-nya lebih besar sama dengan 1, nilai fx-nya 2 plus x kuadrat. Jadi ini nilainya berbeda-beda, berubah-ubah untuk setiap intervalnya ini. Nah, kalau kita disuruh menghitung ini, limit x, limit dari fx untuk x yang menuju 0 dan x yang menuju 1 juga x yang menuju 2 bagaimana? Nah, dihitung, tapi jika ada ya. Terus nanti yang keempat adalah gambarkan grafiknya. Jawabnya begini, aturan fungsi berubah di x sama dengan 0 gitu ya, karena ini perhatikan, saat y sama dengan 0 kan aturan fungsinya berubah. Dari arah kiri x, aturan fungsinya adalah x kuadrat, tapi dari arah kanan 0, mohon maaf, tadi dari arah kirinya 0, aturan fungsi fx-nya x kuadrat, tapi dari arah kanannya 0 ini, aturan fungsi fx-nya adalah x. Maka kita perlu mencari limit kiri dan limit kanan, sama apa tidak, gitu ya. Perhatikan di sini, nah limit kiri dari fx berarti persamaannya, karena sebelah kirinya 0 tadi, sebelah x saat x lebih kecil 0 tadi adalah aturan fungsinya x kuadrat, nah kita pakainya limit x menuju 0 dari x kuadrat, ini hasilnya 0. Terus saat x-nya dari arah kanan, dari arah kanannya 0, tadi kan rumus fungsinya adalah x ya, aturan fungsinya adalah fx sama dengan x ya, ini maksudnya ini. Dari arah kirinya 0 x kuadrat, dari arah kanannya 0 itu adalah x itu, maka nilai limitnya adalah 0, dan ini sama ternyata. Nah, sama-sama 0 ya. Berarti limit fungsi fx untuk x-nya menuju 0 adalah 0. Itu jawaban yang A. Jawaban yang B, aturan fungsi x di x sama dengan 1 juga berubah. Dari arah kiri dan kanan juga berbeda dia. Dari arah kiri, aturan fungsinya adalah x, fx sama dengan x. Maka saat x menuju 1, limitnya juga 1. Terus, saat x-nya dari arah kanannya 1, gitu ya, aturan fungsinya tadi apa? Aturannya adalah 2 plus x kuadrat. Jadi saat x-nya menuju 1 dari arah kanan, ketika dimasukkan nilai x sama dengan 1 di sini, hasilnya sama dengan 3 limitnya. Nah, ternyata limit kiri dari fx ini untuk x yang menuju 1 dan limit kanannya tidak sama. Dari arah kiri limitnya 1, dari arah kanan limitnya 3. Berarti kita mengatakan fungsi ini tidak memiliki limit di x sama dengan 1. Atau limit fungsi fx untuk x mendekati 1 itu tidak ada, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga tadi kan disuruh menentukan nilai f, limit fx untuk x-nya 2 ya tadi ya. Untuk x-nya x mendekati 2 karena tidak berubah fungsinya dari arah kiri dan dari arah kanan itu sama. Di sini perhatikan. Ini kan sudah lebih besar sama dengan 1 kan limitnya ini ya. Aturan fungsinya ini ya, 2 plus x kuadrat. Artinya menuju kanan dari arah menuju 2 dari arah kanan dan menuju 2 dari arah kiri itu sama-sama pakai persamaan yang terakhir ini. Jadi cukup pakai satu persamaan saja, nggak perlu pakai kita cari limit kiri dan limit kanan. Berarti limit x mendekati 2-nya adalah dimasukkan aja ke sini. 2 plus 4 sama dengan 6, gitu ya. Itu cara menentukan limit kalau fungsinya adalah fungsi majemuk yang mengalami perubahan aturan ya untuk interval-interval tertentu. Nah, kalau kita gambar bagaimana? Gambarnya seperti ini. Untuk x-nya yang kurang dari 0, lebih kecil 0 ini ya, lebih kecil sama dengan 0, aturannya tadi kan fx sama dengan x kuadrat. Gambarnya kan parabola seperti ini ya, parabola tapi mulainya dari x ke kiri.
0 ke kiri gitu ya, bagian negatif saja. Ini kalau persamaan X kuadrat itu kan kalau digambar parabola begini ya. Tapi yang sebelah kanan kita potong, kita ambil sebelah kiri saja karena aturan X kuadrat itu berlaku kalau X-nya lebih kecil 0, kecil sama dengan 0. Yang kedua, untuk X-nya interval antara 0 sampai dengan 1, aturan fungsinya fx sama dengan x ya. Fx sama dengan x itu kan garis lurus ya, linear ya. Fx sama dengan x atau y sama dengan x itu berarti 00 ke 11 kan gitu ya. 00 ke 11. Bentuknya garis lurus. Kita gambar di sini dari 0 sampai 11 ini di garis lurus. Nah, masalahnya ini yang di sini lubangnya lubang bulat gitu maksudnya. Karena ini intervalnya interval terbuka ya, tidak pakai sama dengan. Jadi 1 itu tidak termasuk dalam garis ini. Kemudian yang ketiga, untuk X lebih besar sama dengan 1, aduh persamaannya hilang, mohon maaf. Gambarnya tadi, grafik persamaannya tadi apa tadi? Ini ya, 2 plus X kuadrat tadi ya. 2 plus X kuadrat kalau digambar seperti ini, 2 plus X kuadrat seperti ini, dan karena di sini X-nya pakai sama dengan, X sama lebih besar sama dengan 1, maka titik penuhnya yang atas ikut yang atas ini ya. Ini 2 plus X kuadrat, itu ke arah atas ini. Nah, berarti kan gambarnya untuk ketiga interval ini sudah kita peroleh ini yang X lebih kecil 0, ini antara 0 sampai 1, ini lebih besar 1. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, karena limit di X sama dengan 1 tidak ada, maka ini berlubang ini ya. Nah, itu cara tadi mencari limit dan menggambar fungsi majemuk ya, fungsi yang terdiri dari beberapa aturan. Jadi aturannya berubah untuk beberapa interval yang diberikan tadi ya. Kemudian kita kasih contoh lagi. Ini kalau tadi ditentukan fungsinya, disuruh mencari limitnya. Kalau di sini kebalikannya, sudah diketahui limitnya. Nah, tapi disuruh menentukan ini konstanta dari persamaan ini. Jadi ini juga fungsi majemuk. Fx sama dengan 3 min cx. Nah, untuk x-nya kurang dari min 1, dan x kuadrat min c untuk nilai x-nya yang lebih besar sama dengan min 1. Nah, berapa konstanta C itu supaya limitnya ada di X sama dengan min 1. Jadi supaya dia memiliki limit di supaya Fx ini memiliki limit di X sama dengan min 1. Syaratnya tadi apa? Syarat mempunyai limit itu kan limit kiri harus sama dengan limit kanan saat X-nya sama dengan min 1 gitu. Jadi kita cari limit dari fungsi Fx untuk X menuju min 1 min gitu ya, maksudnya menuju min 1 dari arah kiri. Nah, ini kalau menuju min 1 dari arah kiri berarti kan pakai aturan yang atas ini, aturan Fx yang atas. Berarti pakai ini 3 min Cx, masukkan nilai X-nya 1, diperoleh 3 plus C, karena ini 3 min C gitu ya, 3 plus C. Terus limit Fx untuk X menuju min 1 dari arah kanan, min 1 plus ini berapa? Kita pakai aturan fungsi yang bawah ini berarti. Kenapa? Karena dari arah kanan min 1 kan lebih besar min 1 ya. Aturan fungsinya pakai yang bawah ini. Berarti X kuadrat min C. Masukkan nilai X-nya sama dengan 1 di sini. Karena dia nilai pendekatannya 1 ya. Hasilnya sama dengan 1 min C. Nah, limit kirinya 3 plus C, limit kanannya 1 min C. Nah, supaya Fx itu punya limit di X sama dengan min 1, limit kiri harus sama dengan limit kanan. Ini tinggal kita sama dengankan saja kan. Nah, berarti 3 plus C harus sama dengan 1 min C. Dengan menyelesaikan persamaan ini kita akan peroleh C-nya sama dengan min 1. Gitu ya. Berarti supaya fungsi yang seperti ini punya limit di X sama dengan min 1, C-nya ini harus sama dengan min 1. Jadi nanti persamaannya menjadi Fx ini sama dengan 3 plus X untuk X-nya kurang dari atau lebih kecil min 1. Yang ini menjadi X kuadrat plus 1 untuk X-nya lebih besar sama dengan min 1. Kenapa? Karena C-nya min 1 itu ya. Soalnya nanti aja. Besok saya berikan waktu tugas saja ini. Kita sekarang ke sifat-sifat limit fungsi dulu. Ya. Sifat-sifat limit fungsi.
Misalkan diberikan dua buah fungsi dan limitnya ini, fungsi f(x) itu ya, limit dari f(x) untuk x mendekati a itu adalah L nilai limitnya. Kemudian limit dari fungsi gx ini untuk x mendekati a sama dengan g. Itu ya. Ini diasumsikan limit dari kedua fungsi itu ada itu maksudnya dia punya limit itu, dan berhingga itu berarti bilangan real yang definite gitu ya, yang apa namanya, terdefinisi, bukan yang tak berhingga. Nah, nanti kita punya sifat-sifat seperti ini. Limit dari fungsi f(x) plus minus gx untuk x yang mendekati a itu sama dengan kita menambahkan atau mengurangkan limit dari keduanya. Artinya masing-masing fungsi ini kita cari limitnya dulu, baru kita tambah atau kita kurangi, gitu ya. Sehingga hasilnya sama dengan L plus minus G. Perkalian juga sama. Perkalian dari dua fungsi f kali G, f(x) kali gx, baru dicari limitnya itu. Sama saja kalau kita mencari limitnya dulu, limit dari f(x) kita cari, limit dari gx kita cari, baru dikalikan, gitu ya. Jadi hasilnya sama dengan L kali G. Pembagiannya juga sama. Fungsi f(x) per gx baru cari limitnya, sama saja kalau kita mencari masing-masing dulu, limit dari f(x) berapa, limit dari gx berapa, baru kita bagi menjadi L per G, asal G-nya tidak sama dengan 0, gitu ya. Perpangkatan juga sama. Kalau ada fungsi dipangkatkan N, baru dicari limitnya, itu sama saja kalau kita mencari limitnya dulu dari fungsi itu, baru kita pangkatkan N, sehingga hasilnya sama dengan L pangkat N, gitu ya, untuk punya suatu bilangan bulat positif. Akar juga sama. Fungsi di akar baru dicari limitnya sama dengan fungsi itu cari limitnya dulu, hasilnya berapa, baru di akar pangkat N, sehingga hasilnya adalah akar pangkat N dari L, gitu ya. Ya, sifat-sifat itu nanti bisa kita gunakan untuk kita menentukan limit-limit kalau fungsinya fungsi yang cukup kompleks ya, fungsi-fungsi pembagian seperti ini, fungsi rasional, berarti kita bisa menentukan sendiri-sendiri dulu. Atau seandainya fungsi itu terlalu rumit, bisa kita faktorkan, kita bisa memfaktorkan dulu ke bagian-bagian fungsi yang cukup simpel, baru kita cari limitnya dari faktor-faktor tadi, baru kita kalikan lagi, itu bisa, gitu ya. Nah, berikutnya adalah prinsip Apit atau teorema Apit. Ini apa ini? Misalkan begini, kita punya ini peridaksamaan tiga buah fungsi seperti ini. Jadi kalau f(x) itu lebih kecil sama dengan gx, lebih kecil sama dengan hx, gitu ya. Untuk suatu x di sekitar C, maka kalau kita punya limit dari fungsi f(x) untuk x mendekati C itu adalah L, dan limit dari hx untuk x mendekati C itu juga L. Jadi limit f(x) ini bagian kiri dan limit hx bagian kanan untuk x menuju C sama-sama L, maka limit gx untuk x menuju C juga harus L, gitu ya. Jadi kenapa? Karena g-nya itu di tengah-tengah g-nya itu di tengah-tengah fx dan hx. G itu di antara fx dan hx. Kalau fx dan hx limitnya sama-sama L, maka g-nya juga harus L nilai limitnya. Untuk x menuju titik yang sama ya, menuju C, sama-sama menuju C semua. Nah, contohnya ini digunakan untuk menghitung seperti ini. Misalkan kita menghitung limit x mendekati 1 ini ya, dari fungsi ini x-1 kuadrat sin seper x-1. Nah, ini kan perkalian fungsi ini ya, ada fungsi yang pertama ini, yang kedua ini. Lah yang kanan ini kan agak rumit, ini bagaimana ini nanti mencarinya? Nah, kita bisa pakai teorema Apit atau prinsip Apit ini tadi. Bagaimana ini? Nilai sinus dari sembarang fungsi apapun ya, itu kan pasti selalu di antara -1 sampai 1 saja ya. Anda bisa cari, Anda bisa lihat lagi di apa namanya, sin sama cos itu kan perbandingan itu ya, perbandingan sisi-sisi ya, di depan, samping gitu ya, miring, depan miring, samping miring gitu kan ya. Jadi nilai sin dan cos dari sembarang fungsi, sembarang sudut, itu kan tidak mungkin kurang dari -1 dan tidak mungkin lebih dari 1. Jadi nilainya selalu di antara -1 sampai dengan 1.
Nah, sedangkan min 1 dan 1 itu kan ini bisa kita kalikan semua dengan ini. Ini biar apa nanti? Biar fungsinya menjadi fungsi di atas ini maksudnya ya. Awalnya sinusnya dulu, nilainya antara min 1 sampai 1, terus supaya menjadi fungsi yang dicari ini, limit dari fungsi yang dicari ini ketiga ruas ini kita kalikan dengan x min 1 kuadrat, maka menjadi seperti ini. Sebelah kiri ini min x min 1 kuadrat, sebelah kanan menjadi x min 1 kuadrat, yang tengah ini menjadi x min 1 kuadrat, sin seper x min 1. Ini kan yang ingin dicari limitnya tadi. Nah, berarti menggunakan teorema Apit ini tadi, untuk menentukan limit ini kita bisa menentukan limit yang ini, batas bawahnya dengan batas atasnya ini. Kalau limitnya ini dan ini nanti sama, untuk x mendekati 1, berarti yang tengah ini ya sama dengan keduanya. Contohnya ini, limit x mendekati 1 ini dari min x min 1 kuadrat, jadi yang sebelah kiri ini ya, ternyata 0 kan ini kalau dimasukkan 1 ke sini, 1 min 1 ya 0, kuadratkan ya tetap 0 gitu ya. Terus yang sebelah kanan juga sama, masukkan 1 ke sini, limit dari x min 1 kuadrat untuk x yang mendekati 1 juga 0. Atau min 1, kuadratkan juga 0. Nah, kalau limitnya yang kiri ini 0, limitnya yang kanan ini juga 0, padahal ini terletak di antara keduanya, maka limit dari fungsi yang ini, fungsi yang kita cari tadi itu, untuk x yang mendekati 1 juga 0. Dari mana? Dari teorema Apit tadi. Batas bawahnya dan batas atasnya itu sama-sama 0 limitnya, maka yang tengah ini juga harus 0 nilai limitnya. Itu ya kira-kira manfaatnya. Nah, ini untuk limit fungsi-fungsi trigonometri dulu pernah ya, pernah diajarkan waktu di SMA. Jadi kalau kita punya sin x per x, hasilnya sama dengan 1, x yang mendekati 0, gitu ya. Terus kalau cos x yang mendekati 0, berarti nilainya juga 1. Tan x per x juga nilainya 1. Gitu ya. Jadi limit dari tan x per x untuk x yang mendekati 0 juga nilainya 1 semua. Jadi ini ketiga ini, yang pertama sin x per x, yang kedua cos x saja, yang ketiga tan x per x. Nah, ketiganya ini kalau limitnya x menuju 0, nilainya sama-sama 1. Ingat dulu, misalkan kita disuruh menentukan seperti ini, limit x mendekati 0 dari fungsi yang seperti ini, kita kan bisa memecah fungsi ini ya. Kita bisa bagi dulu semuanya ya, kira-kira ya. Kita bagi semua dengan x semua, hasilnya berapa? Kan boleh ya. Bagian atas dibagi x, bagian bawah dibagi x. Ini tinggal 3, plus ini dibagi x, tapi juga dikalikan 4 per 4 itu. Biar apa? Biar yang sebelah bagian ini sama dengan sin 4x per 4x. Nah, itu ya, tinggal dikali 4 nanti. Terus yang ini juga sama, yang tadi 5x dibagi x 5, tan 2x dibagi x itu tan 2x per x, dikalikan 2 per 2, ya, dikalikan 4 per 4, kalikan 2 per 2 itu kan sama dengan dikalikan 1 ya, nggak berubah nilai ya. Jadi supaya apa? Supaya bentuknya menjadi seperti ini, tan 2x per 2x kali 2. Nah, kenapa harus dikalikan seperti itu? Karena yang aturannya seperti ini. Aturannya itu ini harus sama dengan bawahnya ya. Variabel atas ini sin x ya per x gitu. Berarti supaya kalau ini nanti sin 4x ya bawahnya per 4x. Ini tan 2x ya bawahnya per 2x gitu ya. Nah, yang ini limitnya kalau sesuai dengan aturan sebelumnya tadi, pembagian, penjumlahan, pengurangan itu kan sama saja kita mencari limitnya masing-masing. Jadi limitnya boleh dicari dulu semuanya, limit dari 3 tetap 3, limit dari 5 tetap 5, limit ini dan limit ini ya tinggal dicari nanti bagian limit ini berapa, limit ini berapa. Nah, dengan aturan yang ini, aturan yang atas ini, saat x mendekati 0, nilai 4x kan juga mendekati 0 ya. Nih. Jadi, yang ini kan x mendekati 0. Padahal di sini kan 4x, 4x, maka x-nya harus diubah menjadi 4x, maka di sini menjadi limit 4x mendekati 0. Karena kalau x yang menuju 0, 4x-nya juga pasti menuju 0 kan. Kalau x menuju 0, mbok kalikan 4, tetap menuju 0 gitu ya. Ini juga sama. X menuju 0, maka 2x juga menuju 0. Gitu. Maka ini berapa hasilnya? Yang atas ini, bagian ini kan 1 ini. Sin 4x per 4x, untuk x 4x yang menuju 0 ini 1, yang ini juga 1, tan 2x per 2x, untuk 2x yang menuju 0 juga 1. Berarti ini 1 kali 4, 4, 1 kali 2, 2. 3 plus 4 per 5 min 2 sama dengan 7 per
3. Ini ya. Ini aturannya yang lebih teratur, lebih disiplin. Kalau dulu pakai SMA mungkin pas secara cepat aja langsung gitu ya. 3 tambah 4 per 5 min 2 langsung. Itu ya mungkin tuh boleh sih cara cepat untuk mengerjakan pilihan ganda, tapi secara matematis kalau harus ditanya caranya dari mana, awal mulanya gitu nanti kalau nggak tahu bahaya itu nanti. Cuk sampai ke situ bagaimana gitu ya. Maka ini cara yang teratur, yang lebih rapi, lebih disiplin menggunakan sifat-sifat yang diketahui gitu ya. Soal latihan dikerjakan besok aja kalau saya gabungkan dulu jadi tugas dulu. Satu lagi tentang limit ini, kekontinuan mungkin kita bahas besok hari Kamis saja ya. Tentang limit ini masih ada limit tak hingga dan limit tidak hingga. Limit tak hingga itu maksudnya limit kalau nilainya nanti menjadi tak hingga gitu ya. Kalau dimasukkan X pendekatannya nanti, X menuju berapa, hasilnya tak hingga, itu limit tak hingga. Beda dengan limit di tak hingga, berarti saat X-nya menuju tak hingga. Gitu. Sekarang kita bahas dulu yang limit tak hingga dulu. Jadi kalau limit dari fx untuk X mendekati A itu nilainya L, Gx-nya itu untuk X mendekati A nilainya 0, maka fx per Gx itu nilainya menjadi plus tak hingga jika apa? Jika limit L-nya lebih dari 0, L-nya itu nilainya lebih dari 0, dan Gx-nya mendekati 0 dari arah atas. Dari arah atas itu berarti maksudnya mendekati 0 plus gitu ya. Maka nilainya kan nanti jadi plus per plus, jadi plus tak hingga. Jadi minus tak hingga jika L-nya positif, jadi limit dari fx-nya itu positif, Gx-nya itu mendekati 0 dari arah bawah, jadi dari arah 0 min gitu ya. Maka nilainya minus tak hingga. Kalau sama-sama min, jadi L-nya negatif, jadi kalau ini limit fx-nya ini negatif, terus Gx-nya ini mendekati 0 dari arah bawah gitu ya, jadi mendekati 0 min itu, kan sama-sama min per min, berarti ini plus tak hingga. Jadi kalau L-nya negatif, tapi ininya positif, Gx-nya menuju 0 plus, berarti kan min per plus, min tak hingga, gitu ya. Jadi meskipun nilainya sama-sama tak hingga, tapi Anda perlu berhati-hati, tak hingganya negatif atau tak hingganya positif gitu ya. Karena beda jauh. Tak hingga positif itu berarti menuju atas sekali itu, nggak jelas sampai nggak ada batasnya ke atas. Tak hingga yang negatif itu di bawah sekali, menuju ke bawah, terus nggak ada batas di bawahnya itu ya. Jadi sangat jauh. Pak, kan sama-sama tak hingga Pak ya, sama-sama tak hingga, tapi berbeda, satunya positif, satunya negatif gitu. Contohnya ini misalkan yang A dulu ini, limit dari fungsi x kuadrat per 1 per x min 1 untuk x menuju 1 min gitu ya. Nah, ternyata kita bisa cari yang bagian ini kan nilainya sama-sama ini nggak bisa difaktorkan kan yang atas ya. Karena nggak bisa difaktorkan, jalan satu-satunya kan apa namanya? Dimasukkan yang atas itu nanti nilainya berarti menuju 2, yang bawah menuju 0 kan ya. Nah, berarti kan tak hingga. Lah masalahnya tak hingganya ini positif atau negatif? Tinggal dicari di sini. Yang atas itu 2 itu berarti plus gitu kan, positif. Nah, yang bawah ini bagian x min 1 ini x-nya menuju 1 min. Jadi 1 tapi kurang dari 1. Suatu nilai yang kurang dari 1 kalau dikurangi 1 itu hasilnya berapa? Hasilnya menuju 0 tapi dari arah negatifnya kan. Dari arah kiri kan, berarti yang atas plus, yang bawah min, maka nilainya menjadi minus tak hingga, itu maksudnya ya. Terus yang ini juga, yang B perhatikan, yang B, limit X menuju min 1 min, dari arah kiri berarti ya. Ini kan kalau yang atas juga nggak bisa difaktorkan, yang bisa difaktorkan yang bawah saja, tapi nanti nggak ada gunanya, mau nggak bisa dibagi. Maka jalan satu-satunya tinggal dimasukkan aja. Yuk kita masukkan yang atas jadi berapa? Min 1 pangkat 2 jadi 1 plus 1 itu 2, berarti positif ini ya. Yang bawah berapa? Yang bawah adalah min 1 pangkatkan 2, tapi min 1-nya dari arah kiri. Berarti kan menuju min 1, tapi lebih kecil dari min 1. Kalau dikuadratkan berarti menuju 1 tapi kurang dari 1 gitu ya. Menuju 1 tapi lebih kecil dari 1, sehingga nilainya kan maaf.
X menuju min 1 min. Oh, salah. Menuju min 1 min itu berarti sebelah kirinya min 1 itu min 1, sekian, oh ya. Min 1, sekian itu berarti kalau dikuadratkan itu 1 lebih sedikit gitu ya, mohon maaf. 1 lebih sedikit berarti kalau dikurangi 1 hasilnya positif. Nah, berarti ini tadi yang atas positif, yang bawah positif, berarti tak hingga yang positif, gitu ya. Yang ketiga tadi, limit X per sin X untuk X-nya menuju Pi plus gitu ya. Kalau X saat X-nya menuju Pi plus kan berarti hasilnya Pi. Pi itu kan positif kan 3,14 ya. Terus yang bawah tadi, sin X kan X per sin X. Lah, sin X untuk X-nya menuju Pi berapa? Menuju P dari arah plus ya, dari arah plus itu berarti dari arah kanan. Grafik sin X kan seperti ini. Berarti menuju Pi plus, berarti dari pada kuadran ketiga ya. Kuadran pertama 0 sampai Pi per 2. Kuadran 2 itu Pi per 2 sampai Pi. Kuadran 3 itu Pi sampai 3 per 2 Pi. Nah, nilai sin saat di Pi sampai 3 per 2 Pi, saat di kuadran 3 itu nilai sinnya minus. Gitu ya. Nilai sinnya minus. Berarti pembilangnya tadi positif, penyebutnya negatif, itu berarti tak hingganya di sini adalah tak hingga yang negatif. Minus tak hingga hasil limitnya. Jadi itu maksudnya, perlu meskipun hasilnya sama-sama tak hingga, sesuatu dibagi 0, tapi perlu diketahui yang bawah itu nolnya menuju 0 yang dari arah kanan atau menuju 0 yang dari arah kiri gitu ya. Biar nanti kita kelihatan tak hingganya di sini negatif atau positif gitu. Nah, kalau beda dengan kalau di limit tak hingga, ini limit di tak hingga. Kalau tadi kan X-nya menuju bilangan tertentu, ini yang ini X menuju Pi, terus ini X menuju min 1, ini X menuju 1. Jadi limitnya itu limit saat X-nya menuju bilangan tertentu, tapi hasilnya yang tak hingga. Kalau di sini, kalau yang ini limit di tak hingga, jadi X-nya itu yang menuju tak hingga. Kita mencari fungsi, limit dari fungsi tertentu, saat X-nya menuju tak hingga. Gitu ya. Nah, perhatikan. Contoh langsung aja lah, ini matematis sekali ini ya. Kalau secara grafik seperti ini, jadi kalau ada X-nya menuju tak hingga, jadi semakin X-nya ke kanan terus itu, X-nya ke kanan terus, kalau nanti, mohon maaf jam setengah 11 ya, sedikit lagi ini menyelesaikan ini saja. Ke kanan terus, ternyata grafiknya akan menuju ke kanan juga ini, tapi tidak akan naik dan tidak akan melewati L, berarti kan L ini sebagai asimptotnya grafik ini. Jadi sebagai garis pendekatannya grafik ini. Dan semakin ke ujung kanan, nanti grafik ini akan semakin, kurva ini akan semakin menempel ke L, menuju, mendekati L. Berarti dia punya limit di tak hingga, yaitu L gitu ya. Contohnya ini, limit X menuju tak hingga dari persamaan seperti ini. Fungsi ini. Fungsi rasional itu, bagaimana caranya? Kalau dulu Anda dibagi dengan pangkat tertinggi gitu aja ya. Kalau di sini sama aja sih. X kuadratnya dikeluarkan, gitu juga sama. Atau dibagi dengan pangkat tertinggi, nanti hasilnya jadi seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini kalau dimasukkan nilai X-nya menuju tak hingga, maka yang ini kan 0, 5 per tak hingga 0, 2 per tak hingga 0, 4 per tak hingga 0, tinggal 1 per 2 kan ya, sama dengan setengah. Jadi limitnya dari fungsi f(x) yang menuju tak hingga, tapi justru limitnya ada, limitnya bilangan tertentu. Kalau tadi itu, yang sebelumnya itu, limitnya menuju suatu bilangan, tapi hasilnya yang tak hingga. Yang di sini, limitnya X menuju tak hingga, tapi hasilnya suatu bilangan. Gitu ya, berbeda ya. Ini contoh kedua, kalau X menuju minus tak hingga, sama aja saya kira. Minus tak hingga ini, bagaimana menjawabnya? Dibagi pangkat tertinggi juga, ini maksudnya yang yang tertinggi berarti yang X kuadrat ya, dibagi X kuadrat semua, hasilnya jadi seperti ini, 2 per X, 5 per X kuadrat, 2 plus 4 per X kuadrat. Saat dimasukkan nilai minus tak hingganya, ini 0, 0, 0 gitu ya, 0 semua. Tinggal 0 per 2 kan, sama dengan 0. Gitu ya. Nah, ada juga limit di tak hingga dari suatu fungsi yang bentuknya fungsi akar seperti ini ya.
Bagaimana mencarinya? Biasanya tinggal dikalikan dengan sekawannya gitu ya. Dikalikan sekawannya seperti ini. Kawan dari ini kan plus X-nya itu di luar akar loh ya. Boleh dikalikan dengan ini permen X ini biar apa namanya? Ini per ini satu, tidak merubah nilai. Saat dikalikan hasilnya menjadi seperti ini, yang atas akarnya hilang, yang bawah tetap seperti ini. Ya. Kalau kita masukkan bilangan minus tak hingganya, kita bisa membagi dulu dengan pangkat tertinggi. Ini bagi dengan pangkat tertingginya X, berarti di sini ya. Ini kan pangkat tertingginya X. Nah, Pak, ini kan X kuadrat. Ini kan X kuadrat di dalam akar. Tapi setelah nanti kita faktorkan, kita keluarkan menjadi X juga. Nah, ini bisa dibagi habis. Ini yang X dengan X ini habis. Tinggal menjadi bagian yang dalam ini. Kalau dimasukkan nilai minus tak hingga. Yang ini 0, ini 0, ini 0. Jadi tinggal setengah, min setengah. Atas 1, yang bawah 1 plus 1 ini. Berarti min 1/2 setengah ya.